Ini baru keluar dari oven, jadi kita sendoknya mesti pelan-pelan ya. Soalnya mozzarellanya itu masih melt dan moist banget. Terus di layer keduanya, makaroninya itu menyatu dengan sempurna, lembut banget. Jadi di video kali ini untuk memudahkan, aku akan membagi part memasak ini. Yang pertama adalah memasak isian daging, kemudian membuat white sauce, memasak makaroni, mencampurkan semua bahan, dan terakhir adalah memanggang. Langsung aja yuk kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama, memasak isian daging. Siapkan 200 gram beef pepperoni, atau bisa juga ini diganti sosis, atau kalau mau lebih mantul bisa juga pakai smoked beef. Lalu daging cincang 100 gram, 1 buah bawang bombay ukuran kecil, dan 4 siung bawang putih. Yang pertama kita mau chop-chop dulu ya bawang bombay dan bawang putihnya. Ini bisa juga kalau misal teman-teman pakai chopper, dia hasilnya akan sama. Lalu kita akan tumis dengan sedikit minyak. Yang pertama kita masukkan bawang putihnya, kemudian kita masukkan bawang bombay. Kita aduk-aduk sampai baunya wangi dan layu, tapi jangan sampai gosong. Sampai seperti ini. Lalu kita masukkan daging cincang. Jangan lupa diaduk-aduk seperti ini, dan juga kita tambahkan sedikit air biar dia matang dengan sempurna. Bila dagingnya sudah berubah warna seperti ini, baru boleh kita masukkan beef pepperoninya. Kita juga akan tambahkan sejumput garam, karena beef pepperoni ini sudah asin, jadi tidak perlu ditambahkan banyak-banyak. Cukup diaduk-aduk ringan agar beef pepperoninya tidak hancur. Masak sampai kering seperti ini, agar nanti pada saat semua bahan kita campurkan, makaroninya itu tidak berair. Isian dagingnya sudah matang, kita akan sisihkan dulu. Dan di sini aku akan memisahkan sedikit yang nanti akan digunakan sebagai topping dari si makaroni skotel ini. Untuk membuat white sauce, kita akan menggunakan pengental berupa roux. Caranya adalah kita panaskan butter, kemudian kita campur dengan 5 sendok makan tepung terigu. Masak sampai matang, tapi jangan sampai terlalu coklat, lalu kita bisa sisihkan dulu. Lalu bahan-bahan untuk white sauce ada 1 sendok makan butter, 400 ml susu cair dan 400 ml krim cair, 50 gram keju cheddar parut, 1 sendok makan garam, setengah sendok makan lada, dan 1/4 sendok makan pala bubuk. Pertama kita panaskan butter, lalu kita masukkan semua bahan-bahan tadi, susu cair, krim cair, garam, lada bubuk, dan juga pala kita masukkan semua, lalu kita aduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan bahan roux dengan cara kita tambahkan air, kita larutkan dulu supaya bahan roux ini tidak bergumpal. Setelah bahan tercampur merata dan tidak ada gumpalan, baru kita boleh campurkan. Kemudian kita juga tambahkan keju cheddar parut. Di sini aku nggak pakai terlalu banyak karena biar tidak enek ya. Lalu boleh semuanya kita aduk-aduk hingga dia mendidih. Seperti ini ya kekentalan dari white sauce-nya, bisa teman-teman lihat. Sebagian dari white sauce ini akan aku sisihkan, yang nanti akan digunakan sebagai topping akhir dari makaroni skotelnya. Sampai juga di step ketiga, yaitu memasak makaroni. Bagaimana teman-teman? Sejauh ini langkah-langkahnya masih cukup mudah bukan? Sebelum makaroninya masuk, kita tambahkan sejumput garam dan juga sedikit minyak. Di sini aku menggunakan saringan panci agar nanti si makaroni ini lebih mudah untuk ditiriskan. Di sini aku pakai 300 gram makaroni. Masak makaroninya jangan sampai terlalu mengembang karena nanti kita masih akan oven lagi, dan supaya dia masih ada teksturnya ketika matang.
Setelah makaroninya matang, langsung kita bilas dengan air dingin supaya berhenti proses memasaknya. Dan selanjutnya langsung nggak pakai lama kita campurkan semua bahan. Makaroni kita campurkan ke dalam white sauce. Daging cincangnya juga masukkan semuanya. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Lalu kita tambahkan 5 butir telur. Maaf ya, ternyata 5 karena awalnya aku campur 4, ternyata adonannya kurang solid, jadi aku tambah 1 lagi. Lalu kita tambahkan daun parsley kering biar wanginya makin menggugah selera. Tapi kalau memang teman-teman gak ada, ini boleh di skip atau bisa juga diganti dengan daun seledri. Untuk wadahnya aku menggunakan loyang aluminium foil dengan kapasitas 1 liter. Langsung aja kita isi semuanya. Atasnya akan aku tuangkan white sauce yang tadi telah disisihkan supaya permukaannya tertutup merata dan lebih cantik. Kita rata-ratakan, lalu kemudian kita taburi dengan keju mozzarella. Hias permukaannya dengan beef pepperoni yang di awal tadi sudah kita sisihkan. Dan terakhir kita kasih taburan dengan daun parsley. Seperti bisa teman-teman lihat, dengan porsi dan takaran kali ini bisa menjadi 3 buah loyang makaroni skotel. Lalu kita akan panggang selama 30 menit 150 derajat menggunakan api atas bawah, dan ditambah lagi selama 10 menit 165 derajat dengan api bawah saja. Dan makaroni skotelnya sudah matang. Ini masih panas banget ya, baru keluar dari oven. Kita tunggu sebentar biar agak set. Yuk kita tes rasa makaroni skotelnya. Ini karena masih panas jadi aku sendoknya pelan-pelan biar adonannya nggak buyar. Dan hasilnya bagus ya, bisa teman-teman lihat. Bawahnya solid, makaroninya tercampur dengan merata. Ini kalau didiamkan lebih dingin lagi akan lebih set lagi. Bismillahirrohmanirrohim, kita cicipi dulu makaroninya, kita tes rasanya. Mantep banget, rasanya pas, tekstur dari si makaroninya ini juga masih berasa. Gurihnya juga pas banget, tidak terlalu enak. Meski tadi kita tidak tambah dengan gula, tapi karena krimnya itu sudah mengeluarkan rasa manis, jadi ini juga ada manis-manisnya juga. Manis, asin, gurih, pas banget semuanya. Ini kita tes ya setelah makaroninya dingin, bisa teman-teman lihat, jadi dia lebih gampang diiris, dan juga tekstur dari makaroni skotel ini semakin set, dan dia mudah untuk diiris. Sekian video kali ini teman-teman, terima kasih telah menonton sampai akhir, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga sampai jumpa di video selanjutnya.